saya ingin meminta masing-masing dari Pak Anan maupun Mas Reza untuk memberi pesan untuk pesan akhir untuk malam hari ini kepada para peserta Filofest ID 2021. Kepada Bapak Anan Krisna, kami persilahkan Pak Anan. Ya, saya teringat satu buku, saya lupa judulnya, kalau nggak salah penulisnya Mokhtar Lubis ya. Beliau menulis tentang kelemahan-kelemahan manusia Indonesia. Saya lupa judul bukunya. Tapi saya kira buku itu menjadi polemik dan banyak orang tidak suka dengan buku itu. Tapi kalau saya membaca ulang buku itu, sampai sekarang kita masih menemukan kelemahan-kelemahan itu dalam diri kita. Jadi kita harus memiliki keberanian untuk melihat kelemahan-kelemahan itu, jangan dikapsulit, jangan diberikan kapsul. Saya teringat juga ajaran-ajaran kuno dari Buddha misalnya, atau dari Patanjali, yang maestro dari Yoga Darshan, dari Darshan Yoga. Beliau-beliau ini mengatakan, lupakan positive thinking. Terimalah dukkha, terimalah dukkha sebagai dukkha. Positive thinking itu melarikan diri dari kenyataan hidup. Oh, saya cuma mau berpikir positif saja, saya tidak mau berpikir negatif. Padahal negatif itu ada. Dan kalau kita cuma mau berpikir positif, segalanya baik, all is well, kita tidak akan maju, tidak akan terjadi progres. Kita harus menemukan kelemahan-kelemahan itu dalam diri kita. Saya juga teringat Bhagavad Gita yang sampai sekarang, Pak Reza, dari tahun 98, pertama kali buku saya diterbitkan oleh Gramedia, sampai tahun ini saya sudah menulis 6 kali tentang Bhagavad Gita, dan 6 kali itu terjemahannya berbeda-beda, karena pemahaman saya berbeda sekarang tentang Bhagavad Gita. Dan saya tidak merasa terbebani oleh, oh dulu saya pernah mengatakan demikian, saya harus konsisten. Tidak. Saya minta maaf kepada para pembaca saya, mohon maaf, berarti saya sedang tumbuh, dan saya mengharapkan kalian juga tumbuh bersama saya, bahwa kita bisa melihat sesuatu dengan pandangan yang berbeda. Itu terjadi ketika saya bisa melihat kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Chapter pertama, bab pertama dalam Bhagavad Gita itu Vishad Yoga. Vishad itu berarti kegelisahan, kecemasan. Bagaimana kecemasan, kegelisahan pun bisa digunakan untuk mencapai kesempurnaan dalam yoga. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini, dan saya kira ini sudah sesuatu yang pending sangat lama sekali, menemukan kelemahan-kelemahan dalam diri kita, dan langsung kita berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing. Ini adalah pesan saya yang terakhir. Terima kasih. Mas, saya teringat ya, kebetulan ini kan Filofest ya, di filsafat ya. Saya merindukan atau menantikan Renaissance di Indonesia ya. Renaissance di Eropa itu adalah ketika orang-orang Eropa yang terpenjara dalam Kristianitas ya, mereka kembali melihat pemikiran Yunani kuno ya. Jadi pemikiran nenek moyang ya. Nenek moyangnya dari Yunani kuno, mereka menggali kembali, dan dari situ mulai Renaissance, lalu pencerahan. Nah, kapan Indonesia Renaissance ya? Polanya sama, kita belajarlah dari tradisi-tradisi leluhur kita, para pendahulu kita, tapi kita menggunakan kacamata kritis modern ya, kacamata yang lebih ilmiah, lebih kritis, dan lebih emansipatoris ya. Dan saya pikir itu bisa memicu Renaissance Indonesia, ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik seperti Pak Anan bilang, dan suatu saat semoga terjadi abad pencerahan juga di Indonesia, zaman pencerahan yang lebih dari sekedar pencerahan akal budi ya, pencerahan yang melampaui akal budi. Itu harapan saya. Kebetulan ini kan forumnya filsafat. Mari kita dorong Renaissance di Indonesia lah. Terima kasih.